kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Saya Puspita Handayani dengan nomor RPM 2042300203. Pada pertemuan 5 ini saya akan bahas materi tentang pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum K13, P5 pada kurikulum Merdeka, dan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Jangan lupa simak videonya sampai selesai. Bye. Materi yang pertama yaitu pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013. Pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu. Tema menjadi persatuan berbagai konsep, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan utuh. Menurut Kemendikbud 2013, pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan berbagai kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran yang dikemas dalam satu tema. Ada pula ciri-ciri pembelajaran tematik pada kurikulum K13. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa atau student center learning, guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua kontekstual, artinya tema diangkat dari kehidupan nyata siswa. Yang ketiga integratif, menggabungkan berbagai kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu berbasis aktivitas, mendorong siswa untuk aktif mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan sesuai dengan pendekatan saintifik. Pada pembelajaran K13 berbasis tematik ini ada yang dimaksud dengan PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter merupakan bagian integral dari K13 yang bertujuan membentuk karakter peserta didik agar beriman, berakhlak mulia, mandiri, nasionalis, dan gotong royong. Dalam konteks pembelajaran tematik, nilai-nilai PPK diintegrasikan melalui kegiatan belajar yang menekankan pada kegiatan nyata dan kontekstual, pembiasaan positif di sekolah dan rumah, kerjasama dan tanggung jawab, kegiatan reflektif terhadap nilai-nilai moral dan sosial. Contohnya, tema indahnya keberagaman menggabungkan pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, gotong royong, toleransi, dan kerjasama. Yang selanjutnya yaitu P5 pada kurikulum Merdeka. Penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bagian penting dari kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakhlak dan berkepribadian. P5 dilakukan melalui proyek kolaboratif lintas disiplin ilmu yang berfokus pada pengalaman nyata dan keterlibatan sosial. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Berikut ini adalah beberapa penjelasan dari 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi ini menekankan pada pembentukan peserta didik yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan agamanya, serta berperilaku berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada berkebinekaan global, mengajarkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghargai keberagaman budaya, agama, suku, dan pandangan dunia baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga ada gotong royong. Ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di mana peserta didik dilatih untuk bekerja sama, berbagai peran, dan saling membantu mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu mandiri. Dimensi ini menekankan kemampuan peserta didik untuk mengatur dan mengendalikan diri sendiri, baik dalam berpikir, berperilaku, maupun mengambil keputusan. Yang kelima, bernalar kritis. Dimensi ini menekankan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan analitis dalam memahami informasi, menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu kreatif, mengajarkan peserta didik untuk menghasilkan gagasan dan karya baru yang orisinal, serta mampu mengekspresikan dirinya melalui berbagai bentuk kreativitas. Setiap proyek P5 bisa dikembangkan dengan tema-tema seperti gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan, suara demokrasi, dan lainnya. Contohnya,
Proyek bertema gaya hidup berkelanjutan. Jadi di sini guru mengajak siswa membuat kampanye daur ulang sampah di sekolah. Gunanya untuk memperjelas materi dalam P5 yang dikembangkan dengan beberapa tema yang ada di kurikulum. Materi yang terakhir yaitu 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. 7 karakter kebiasaan anak Indonesia ini merupakan nilai-nilai dasar pembentukan kepribadian anak Indonesia agar menjadi generasi berakhlak, tangguh, dan berdaya saing. Umumnya, 7 karakter tersebut dikembangkan dari nilai-nilai Pancasila dan PPK. Menurut Mulyasa 2014, karakter religius adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan iman, takwa, dan akhlak mulia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai religius mengarahkan peserta didik agar memiliki kecerdasan atau kesadaran spiritual yang kuat, berakhlak mulia, serta menghargai perbedaan agama. Berikut ini adalah 7 karakter kebiasaan anak Indonesia secara penjelasan. Yang pertama, religius, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan serta menghargai perbedaan agama. Yang kedua, nasionalis, cinta tanah air, bangga menjadi warga negara Indonesia dan menghormati simbol dan budaya bangsa. Yang ketiga, mandiri, tidak bergantung pada orang lain, percaya diri dan mampu mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, gotong royong, suka bekerja sama, tolong menolong, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, integritas, jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam tindakan serta perkataan. Yang keenam, kreatif, mampu menciptakan ide baru dan berinovasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu disiplin, patuh terhadap aturan, menghargai waktu, dan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, mampu menciptakan ide baru dan berinovasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari seluruh materi tersebut dapat disimpulkan bahwa materi tentang pembelajaran tematika 13 P5 pada kurikulum Merdeka dan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia ini menggambarkan arah pendidikan nasional yang berbasis nilai Pancasila dan karakter bangsa. Tujuannya bukan hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya, seperti beriman, berkarakter, berdaya saing, kreatif, dan peduli terhadap sesama, serta bangsa dan negaranya.